Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back with me Dandi. Jadi apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman tetap diberikan rezeki yang lancar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran dan kebahagiaan dalam hidup ini. Oke, jadi di video kali ini kita akan latihan dulu, kita akan lari seperti biasa karena ini sudah hamin berapa ya? Sekarang tanggal 4. Larinya tanggal 10, sudah hamin 6 hari. Jadi kita akan latihan lagi untuk memperbaiki form lari, untuk memperbaiki performa agar nanti ketika event kita tidak drop dan kita tidak akan menemukan masalah seperti itu. Jadi seperti biasa kita akan lari dulu. Jadi hari ini rutenya akan sedikit berbeda kayaknya. Dan kita persiapan dulu ya. Kita udah ganti baju udah. Sekarang kita mau ambil kaos kaki dan mau pakai sepatu. Kaos kaki ada di sini sih. Oke, jadi ya persiapan itu sangat penting sekali ya guys ya. Apalagi buat event pertama seperti saya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Of course kita harus pemanasan dulu kan. Ya seperti inilah pemanasannya, pemanasan sebelum event. Tapi beda lagi dengan pemanasan sebelum lari, itu ada sendiri. Ya pasti ada lah kalau pemanasan sebelum lari. Tapi kalau pemanasan sebelum event, ya itu namanya latihan dan memang harus dilakukan agar performa kita tetap stabil dan tidak terjadi masalah. Oke, kita siap-siap dulu, pakai sepatu dulu. Mumpung ada jam luang, kita manfaatkan lari juga. Karena biasanya lari itu saya jam 4:30. Ini kaos kakinya pendek apa enggak? Bahaya. Enggak blister ya. Kaos kakinya segini. Ini sebenarnya kaos kaki buat sepatu badminton, tapi kita coba aja apakah cocok. Kalau cocok enggak sih, harus ganti kaos kaki, takut blister ya. Kita udah ganti kaos kaki ke yang lebih panjang. Ini sebenarnya kaos kaki bola sih, tapi ya nggak apa-apa kan. Ada fitur anti slipnya juga loh, keren. Jadi sekalian ngekompres tuh kan. Ini yang 3/4 kayaknya ya, ukurannya saya juga nggak tahu. Nah kalau ini udah pasti enak. Dan kayaknya ada lagi loh event lari di Banyuwangi, tapi nanti aja kita ngobrol di jalan. Sebelum itu kita persiapan dan pemanasan dulu. Oke. Panas banget coy, terik ini mah ngelawan matahari. Jadi kita jalannya ke barat, sana tuh ke barat, dan mataharinya tepat di sana. Jadi agak silau. Jadi sekarang ada di 1,6 km. Waktunya jalan dulu setengah kilo, lalu lanjut lari lagi 1 kilo. Panas cuy. Beli es enak tuh. Jadi baru 500 meter lari, 300 meter lari langsung side stitch lagi. Padahal tadi pemanasannya udah bener deh, udah lama juga, tapi kenapa masih side stitch? Padahal tadi di push waktu lari 1 km juga nggak ada side stitch. Jalan 500, lari 1 kilo, nggak ada side stitch sama sekali. Tapi ini side stitch di 300 meter. Itu kenapa ya? Buat teman-teman yang mungkin berpengalaman untuk menangani side stitch, mohon infonya. Padahal kalau secara ilmu yang saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan, side stitch itu karena pemanasannya kurang. Dan udah sih, kalau waktu makan, jam makan itu harus 2-3 jam sebelum lari. Udah tadi nggak ada makan sama sekali, bahkan makannya tadi udah 4-5 jam yang lalu sebelum start lari. Tapi masih kena side stitch. Pemanasan tadi udah mulai dari kayaknya 5 menitan tadi pemanasan udah, tapi tetap side stitch di kilometer 1,3. Itu kenapa ya? Infonya ya teman-teman ya, gara-gara side stitch ini harus terpaksa jalan untuk sementara waktu di sampai 1 km.
pernah dulu nyoba ketika side stitch jalan cuma 500 meter, kemudian lari lagi masih tetap side stitch di 300 meter yang sama. Jadi ini saya putuskan untuk jalan aja 1 kilometer untuk mungkin meredakan otot yang kaku di bagian otot diafragma kalau nggak salah. Oke, jalan dulu nyantai karena ini masih lama perjalanannya, kurang lebih sekitar 7 km nanti di rute yang dulu pernah lewat rute yang ini kalau nggak salah 9 kilo, tapi waktu itu harus pulang dulu karena ada urusan. Lanjut lagi itu totalnya 9,8 kilo kalau nggak salah, dan waktunya 2 jam, tapi itu murni jalan kaki guys. Kalau ini harusnya 1,5 jam harusnya bisa sih, atau 120 menit harusnya bisa, sesuai target COT di Banyuwangi naik healthy run. Oke, kita jalan dulu. Sekarang udah di 2,8 km, tinggal 500 meter lagi kita langsung beranikan diri untuk lari, tapi di pace yang ringan, mungkin di pace 7 atau pace 6. Kita jalan dulu, tangan mulai pegel juga. Ya, jadi side stitch lagi. Backlight nggak ya? Harusnya sih backlight. Side stitch lagi, tadi baru lari 300 meter. Kenapa ya? Padahal udah lari 1 kilo. Udah jalan 1 kilo juga buat ngatasin side stitch, tapi masih tetap ada side stitch itu. Why? Mungkin atur pernapasan kali ya, ngaruh nggak sih? Kita jalan sambil ngatur pernapasan. Make sense gak sih dengan cara seperti itu? Ya, let's try aja, kita coba. Sebentar lagi kita akan lari di kilometer 4. Ya paling nggak 500 meter aja dulu larinya, biar gak kaget kalau bisa. Kemudian kalau udah 500 meter lari berhasil gak ada side stitch, kita jalan 500 meter lagi dan kita repeat terus jadi WR 1.1. Jalannya lumayan rame, jadi perlu hati-hati. Ya, sayangnya masih tetap side stitch di kilometer ke 4,7 masih side stitch, dan kayaknya bakal terus jalan aja sampai pulang. Sampai di kilometer mungkin nanti ada di sekitar 6 kilo. Tunggu di kau. Ada tetangga warga di rumah saya. Jadi kemungkinan akan tetap jalan sampai selesai. Karena dapat berapa kilo? Kemungkinan sih nanti di sekitar berapa ya? 6 kiloan. Jadi kayaknya sisa 2 kilo kita bakal terus jalan aja. Side stitch ini memang nggak bisa ditolong. Kalau yang kemarin itu kayaknya 1 hari yang lalu itu side stitch, tapi cuma sekali. Kita buat jalan 1 kilo, setelah itu lari bisa bahkan nge-push sampai 1 kilo. Tapi ini meskipun kita udah jalan 1 kilo buat rehat, buat ngatur pernapasan, tapi tetap side stitch nyerang di 200 meter atau 300 meter lari. I don't know what happened, but I hope semoga nggak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Dan mungkin ini nanti akan jadi worst case ketika rest day, dan semoga aja tidak side stitch, dan saya bakal menjaga banget kondisi biar tidak side stitch. Oh, shit. Dan oke, kita jalan terus saja, kita nikmati jalan. Dan waktunya masih 44 menit. Kita syukur aja meskipun side stitch. Kita nikmati olahraga kali ini. Ya Allah. Ya, jadi kita ubah rute hari ini. Jadi kita kalau ke kiri Banyuwangi, kalau ke kanan Genteng. Jadi kita ubah rutenya. Harusnya kita tadi ke jalan itu, jalan kecil ke kanan, itu mungkin dapat sekitar 6 km, tapi ini kita lurus seperti di rute biasanya. Itu yang perempatan itu kita lurus terus ke timur. Biasanya kalau dari rumah lewat sana tadi terus ke sini itu dapatnya 5,8. Tapi ini entah nanti dapat berapa kilo, karena saya masih belum puas guys. Ya soalnya side stitch ini, gara-gara side stitch olahraga jadi kurang nyaman.
tidak bisa menikmati lari sebagaimana mestinya dan harus dipaksa jalan dulu. Oke, nggak apa-apa, kita atur rutenya juga, kita atur ulang rutenya, kita buat rute yang baru. Karena juga ini masih pagi, masih jam 16.29, 1 jam lagi menuju maghrib, dan kita ubah rutenya ya lebih puas saja olahraganya. Dan nanti kita lihat rekapnya berapa kilo kalau kita keliling desa tetangga. Udah di 5,2 km, kelihatan nggak? Ya, 5,2. Harusnya maybe nanti bisa di 7 kiloan harusnya. Yuk kita nikmati dulu jalannya. Ini udah di 52, kemungkinan di 5,3 km akan akan lari. Bismillah, semoga tidak side stage. Bismillah, help me God. Jadi sekarang ada di kilometer 7,2. Jadi barusan banget bisa, alhamdulillah, untung bisa lari di 500 meter dan tidak ada side stage. Sebenarnya tetap ada side stage, tapi ketika ada side stage tetap bisa saya push di 500 meter. Itu suatu ya pencapaian yang bagus lah untuk latihan hari ini. Di 7,2 kemungkinan nanti ada di 8 kilo, sesuai seperti jarak waktu Banyuwangi naik healthy run. Dan kita lihat nanti waktunya berapa. Sekarang waktunya ada di 1 jam 8 menit. Masih panjang di kilometer 7 karena cut off time-nya itu ada di 120 menit atau 2 jam. Masih panjang banget. Dan kalau waktu 2 jam itu mungkin kayak kita jalan santai ngobrol dari start sampai finish itu mungkin akan hampir 2 jam nyampainya. Tapi karena saya ada lari, ada jalan cepatnya juga, ya bisa ketolong lah, nggak nyampe 120 menit. Kemungkinan ada di 1 jam 15 menit atau 1 jam 20 menit kita akan nyampe rumah. Bismillah, semoga aja. Kita push dulu, kita jalan dulu 1 kilo, kemudian kita lari lagi 500 meter. Ya, sekarang udah ada di kilometer 8,3 dengan waktu 1,19 menit. Artinya mungkin di event nanti kemungkinan akan berada di waktu-waktu segini lah ya, di sekitar 1 menit 10 sampai 1 menit 15 buat cut off. Ya mungkin bisa saya lakukan di Banyuwangi naik healthy run kalau worst case skenario. Artinya kalau side stage dan dipaksa harus jalan yang banyak, mungkin waktu yang akan saya tempuh adalah 1,1 jam. Ya semoga saja bisa tetap seperti itu dan tetap finish dengan selamat. Cerah banget suasana sore hari ini. Akhirnya sampai juga di rumah. Jarak yang ditempuh adalah sekitar 8,75 km dan waktu yang dibutuhkan sekitar 1 jam 20 menitan. Kalau nggak salah 1 jam 23 menit kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah finish dengan selamat dan finish dengan strong. Tadi sempat sprint juga 100 meter di pace 4 besar 4.70 dan nggak ada apa-apa. Dan mungkin di next kesempatan saya akan bagikan tips bagaimana cara mengatasi side stitch buat teman-teman yang pemula dan buat teman-teman yang mungkin baru mulai lari dan udah sering lari tapi masih tetap aja side stitch seperti saya. Next konten insya Allah akan saya buatkan videonya. Oke, mungkin segitu dulu aja videonya ya. Sekarang waktunya pendinginan dulu sebelum kita makan, mandi. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan komen channel saya dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu ketika saya nanti rest day. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa olahraga. Sini dan di out. Thank you.